Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jalan menuju Allah adalah Yesus Kristus. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumah akan diselamatkan, sebagaimana kita 16 ayat yang ke-31. Dengan hati percaya, engkau diselamatkan, dengan mengaku engkau dibenarkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Kiranya kita tetap kuat dalam Dia. Selamat pagi bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai selamanya. Dan biarkan kita mampu menghadirkan kerajaan Allah di manapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati dan sadari bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Puji nama Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi Anda dan juga berdoa. Terima kasih Tuhan, bagi pagi ini kami mau mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan, memberkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil, dan iman mereka juga bertumbuh dalam Engkau sehingga ada keseimbangan antara rohani dan jasmani. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, berkati kami semua dalam nama Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepada. Jadi Alkitab mengatakan I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi kalau Tuhan menyertai, menolong kita dan menolong Paulus pada saat-saat yang penting, pada saat penderitaan, pada saat dilempari batu, mau mati, bahkan dikatakan hampir mati, dan itu mereka, sebabnya mereka tinggalkan karena dianggap tidak mati. Tetapi saya mau katakan, tema kita adalah ketika menghadapi situasi sulit. Ketika kita menghadapi situasi sulit, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Dan saya perlu mengatakan kepada kita, ingatlah bahwa Allah itu pemegang kendali kehidupan kita. Jadi kalau Allah pemegang kendali kehidupan kita, kita seharusnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan terkejut dengan berita-berita atau situasi yang kita alami. Dan kita tidak perlu terkejut dan stres, depresi, menghadapi situasi yang kita alami atau menghadapi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dan Tuhan juga yang mengendalikan keadaan dunia ini. Dan itu sebabnya kita perlu terus menyerahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, supaya kita tetap melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah situasi yang sulit apapun. Dan jangan pernah keluar dari firman Allah. Kuncinya ketaatan kepada Tuhan akan terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah itu adil. Jadi Dia membuat segala sesuatu menjadi benar. Jadi artinya begini, bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan dalam penderitaan kita kalau kita dalam keadaan benar. Dan kuncinya adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hidup taat di hadapan Tuhan itu akan membawa kita kepada pemeliharaan dan perlindungan. Dan Allah itu adil. Dia akan menghukum orang-orang yang jahat, akan menghancurkan kehidupan orang-orang yang jahat. Itu orang yang meninggalkan kekuatan sendiri, yang meninggalkan Tuhan, itu akan dapat penalti dari Tuhan. Tapi kepada mereka-mereka yang setia, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam terang, yang hidup dalam kasih, yang hidup dalam
melakukan hal-hal yang baik, itu akan mendapat reward dari Tuhan. Bukan hanya nanti di surga sana, tapi di bumi ini kita akan mendapat jaminan karena dia adalah Allah yang adil. Bukan Allah yang tidak adil, dia ada Allah yang adil. Jadi yang mau saya katakan adalah tetap lakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melihat kehadiran Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Memang kalau kita melihat dunia ini, kita seolah-olah kecewa dengan keadaan ada orang yang hidupnya melakukan dosa, tapi seolah-olah mereka adalah orang-orang yang berkati. Makanya firman Allah, jangan marah kepada orang-orang seperti itu. Jangan marah kepada orang-orang yang jahat, jangan marah kepada mereka. Tetapi lakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sebab apa? Allah itu adil dan benar. Dan yang ketiga kata firman Allah, dunia ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Dunia akan berlalu. Jadi ingatlah bahwa di masa sulit dunia ini akan berlalu, tapi firman Allah tinggal tetap. Mau saya katakan begini, di tengah-tengah kesulitanmu, di tengah-tengah keadaanmu yang tidak mungkin tahu bisa tertolong, tetapi kalau engkau menyadari bahwa firman Allah itu kekal, maka peganglah firman Allah itu. Dengan firman itu kita akan teguh berpegang dalam kehidupan ini, supaya kita tahu bahwa firman itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Firman itu akan menguatkan jiwa kita, rohani kita. Firman itu akan membawa kita kepada keyakinan yang teguh bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan, bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Dan dia terlibat dalam situasi dan kondisi dalam apapun yang kau alami di tengah-tengah dunia ini. Yang mau saya katakan, sekali lagi mau saya katakan, hiduplah benar dan lakukanlah apa yang baik di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau menghadapi situasi yang sulit, Tuhan bisa menolong engkau dalam situasi dan kondisi apapun. Kita lihat bagaimana Yosafat dalam keadaan sulitnya, dia berteriak kepada Tuhan dan dia berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berperang sendiri melawan musuh-musuh. Dan orang-orang Moab, orang Ammon, orang Meonim itu, orang-orang keturunan Seri itu dibasmi habis. Mereka dengan mereka berperang dan saling membunuh satu dengan yang lain. Karena apa? Di tengah-tengah kesulitan yang begitu luar biasa, di tengah-tengah ancaman yang begitu luar biasa, dia Yosafat berseru kepada Tuhan. Dia banyak kali mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya, tetapi dia tetap ingat bahwa yang mengeluarkan dia dari segala kesulitan adalah Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah bahwa firman Allah dia dan amin. Firman itu harus kita taati. Dan ingat apa yang dikatakan Mazmur 119 ayat yang 57. You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Setelah engkau adalah bagianku ya Tuhan, aku telah berjanji berikhtiar untuk menepati, untuk mentaati firman. Jadi firman itu kita taati dan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir kata firman Allah, Tuhan mau memakai kita. Jadi setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Jadi jangan pernah khawatir di tengah-tengah kesulitanmu, dan jangan pernah menyerah, dan bahkan jangan pernah bunuh diri. Lihatlah Yusuf di tengah-tengah kesulitannya. Ya, Tuhan memakai dari kesulitannya itu, dia menjadi seorang pemimpin nomor satu sebenarnya dia mau saya katakan nomor satu. Karena apa? Walaupun sebenarnya dia nomor dua. Dalam arti, kalau dalam pemerintahan, orang tidak akan bergerak tanpa perintahnya. Yang kelebihan daripada Firaun itu adalah pertanyaan. Tetapi orang tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa perintah dari Yusuf. Karena begitu hebatnya orangnya. Dan itulah sebabnya kesulitan jangan membuat engkau putus asa. Kesulitan jangan membuat engkau mengalami seolah-olah Tuhan meninggalkan engkau. Tidak. Tapi Tuhan dari situ, dari kesulitanmu, Tuhan mau menyatakan segala kekuatannya. Dan kita sudah lihat bagaimana Ayub di tengah-tengah kesulitannya, Tuhan melakukan yang begitu luar biasa. Bahkan walaupun dia menderita dari telapak kaki sampai ujung kepala dengan borok-borok, tetapi dia terus berharap kepada Tuhan. Dan walaupun
hampir-hampir saja oleh karena sahabat-sahabatnya dia uh, bersebelahan dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan dia dan dia berbalik kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memulihkan dia 2 kali lipat dari kekayaannya yang hilang pertama. Jadi kita sebagai orang percaya, ingatlah ketika menghadapi situasi sulit, Allah itu pemegang kendali kehidupan kita, Allah itu hadir, dunia ini akan berlalu tanpa firman Allah. Jadi firman Allah tinggal tetap atau kekal, peganglah firman Allah. Dan Tuhan mau memakai kita, karena Tuhan akan terus memberkati orang-orang yang mau diberkati, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada Tuhannya. Dan saya berharap di zaman ini kitalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada banyak kesulitan yang dialami oleh Paulus. Ada banyak kesulitan yang kami alami. Tapi saya percaya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana Tuhan melakukan pertolongan demi pertolongan sampai saat ini. Dan saya bersyukur. Dan kalau engkau sedang sakit, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan datang kepada mereka, tumpangkan tangan, karena engkau tidak mengajarkan mau berdoa dalam maupun waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka diampuni keluar dan oleh Bibur Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami kesulitan. Bagaimana firman Allah ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Biarkan di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan terus beracara, Tuhan terus menyatakan kedaulatan kepada setiap kami, sehingga kami melihat pertolongan dan kuasa-Mu dan menikmati segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Dan terima kasih buat pertolongan kepada mereka, terima kasih buat kasih-Mu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, semoga terang daripada Allah yang memberikan arah kepada dunia ini, dan sebagai karam yang memberikan cita rasa di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kita yang melakukan apa yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.